Shalom, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali melalui channel Gema Misi Kasih ini. Kami sekali lagi menyapa untuk kita semua dengan ucapan damai sejahtera bagi kita sesuai dengan kebangkitan Yesus Kristus dalam pernyataan kepada murid-muridnya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, kami senang sekali boleh menyapa baik saudara yang ada di Hong Kong maupun juga saudara yang ada di Macau, bahkan siapapun yang boleh bersama dalam ibadah melalui online ini. Kita kiranya sama-sama memuliakan Tuhan, mengucap syukur untuk peristiwa yang besar dalam Paskah tahun ini. Kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah adalah bukti cinta kasih Allah kepada kita umat manusia. Peristiwa yang menentukan kehidupan kekal kita. Karena itu kita bersyukur, kita yang telah menjadi percaya, kita patut memuliakan Dia karena Dialah juru selamat kita. Dia yang sudah mati bagi kita dan Dia yang akan datang kembali memerintah untuk selama-lamanya. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bersama dengan orang percaya di seluruh dunia. Kita dapat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kemenangan, hari Paskah. Kiranya melalui ibadah Paskah hari ini, kita semua semakin digairahkan untuk hidup semakin mengasihi Tuhan. Karena Yesus yang kita percaya, Dia mati bagi kita, tapi Dia juga telah bangkit bagi kita. Mari kita satukan hati kita dalam ibadah kita hari ini. Ibadah Paskah. Kita akan awali dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini dalam memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah yang khusus ini kami buka. Kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian.
Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari Ayub 19 ayat yang ke-25. Ayub 19 ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekali lagi, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita percaya bukan hanya seorang nabi, tapi kebangkitannya membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan. Karena itu, pujian berikutnya kita katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Hanya perkataan menyatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, yang dapat kita katakan pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang kita sama-sama berdiri, kita mengatakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia sungguh
Jemaat yang kekasih, kita akan membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur pasal 51 sebelum kita menaikkan pujian selanjutnya. Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai ayat 15. Mazmur 51 ayat 9 sampai 15. Kita baca bersama. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu peristiwa yang selalu mengingatkan saya tentang pengampunan Tuhan yang sempurna. Bagaimana seorang wanita yang datang kepada Yesus yang akan dihujam dengan batu, tetapi pada saat itu Yesus menyatakan kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Penerimaan yang sangat sempurna, bagaimana Allah menerima kita apa adanya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau mensyukuri. Semua kita diampuni oleh Tuhan, disambut oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan apa adanya. Bahkan kalau sampai saat ini kita ada, jatuh bangun kita ada dalam kesetiaan Tuhan. Mari kita katakan, cinta kasih terbesar itu yang Kau berikan. Anugerah yang terindah itulah yang Engkau berikan. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada, terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku. Sebagaimana ku
sebagai orang yang sudah diampuni, apa yang dapat kita nyatakan kepada Tuhan selain kita katakan Engkau layak dipuji, disembah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Demikian juga iman kita kepada Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita sepantasnya menjadi penyembah Dia. Kita katakan layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu. Namun hari ini menjadi hari yang sangat spesial oleh karena di hari ini kita boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan, hari di mana kita sebagai orang percaya di seluruh dunia dapat merayakan akan kebangkitan Kristus. Dalam hari yang khusus hari ini, kita semua bersama untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang kiranya itu menjadi berkat untuk kita. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, di hari Paskah hari ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kami bersama-sama dibawa kepada satu hati, satu jiwa, satu roh. Melalui pelayanan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berbicara kepada kami. Pakailah hamba yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan juga semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar khotbah kita hari ini. Kita baca dari Injil Lukas, pasal yang ke-23 ayat yang ke-56 sampai dengan pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-56 hingga pasal 24 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat yang ke-6, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa
dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, di hari Paskah ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Penebusku Hidup. Sebagaimana nas pembimbing tadi, penebusku hidup. Berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah merupakan satu fakta yang nyata. Karena di mana disaksikan oleh para saksi mata yang ada pada waktu itu. Itulah mereka menyaksikan tentang kubur yang kosong. Kemudian mereka menyaksikan tentang malaikat yang mengatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian lebih daripada itu, Yesus sendiri juga menyatakan diri bahwa dia bangkit dengan dia menampakkan diri kepada para murid sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 40 hari. Semua hal ini membuktikan tentang kebenaran akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit karena dia hidup. Dan kebangkitan Kristus itu menjadi dasar yang kuat bagi iman kita sebagai orang percaya. Karena kita percaya kepada Yesus yang hidup dan bangkit. Kepercayaan ini membuat kita mengenal dia dengan baik. Dia adalah Tuhan kita. Tidak sama dengan kepercayaan yang lain. Mereka mempercayai mungkin ada tokoh-tokoh tertentu yang sudah mati. Dan tokoh tersebut pun mereka tidak mengerti, tidak mengenal latar belakangnya. Tokoh tersebut. Tapi bagi kita, orang percaya, kita mengenal Yesus itu dengan baik. Karena kita percaya kepadanya, dia bangkit, dia hidup. Sungguh itu menjadi satu fakta untuk kita. Dia adalah penebus kita yang sudah bangkit di atas debu. Untuk memahami akan kebenaran ini, kita akan merenungkan di bawah 3 pokok atau 3 poin tentang penebusku hidup. Yang pertama, ialah kita akan melihat penebusku hidup dalam kisah ini adalah tentang kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus hidup. Itu poin yang pertama kita renungkan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Kita akan melihat ayat yang kelima dari pembacaan kita tadi. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Kita memperhatikan bahwa para wanita yang ke kubur pada waktu itu, mereka telah berusaha menyiapkan rempah-rempah dan mereka membawa untuk merempahi akan tubuh Tuhan Yesus. Ya. Tapi kita melihat pada waktu mereka pergi ke kubur, Alkitab katakan di sini, akhirnya ketahuan mereka ketakutan. Mengapa? Kalau kita memperhatikan bahwa para wanita atau para perempuan yang pergi ke kubur, tentu mereka mempunyai harapan untuk ingin meminyaki atau mengurapi tubuh Tuhan Yesus. Tetapi tentu di dalam mereka pergi ke kuburan juga ada kekhawatiran dalam hati mereka. Apa itu? Itulah pertama, mereka khawatir siapa yang akan menggulingkan batu itu sehingga mereka bisa masuk ke dalam kubur dan merempahi
mayat Yesus. Itu kekhawatiran siapa yang akan menggulingkan batu itu. Sementara kuburan Yesus waktu itu dijaga oleh tentara Romawi, ya. Dijaga oleh tentara Romawi. Bahkan juga dikatakan dimeterai. Maksudnya apa? Karena mereka takut jangan sampai murid-murid mencuri mayat Tuhan Yesus, lalu akhirnya mereka menyebarkan berita hoax bahwa Yesus bangkit. Sehingga kita melihat di sini bahwa di samping kekhawatiran mereka, ternyata sesudah mereka sampai di sana, mereka bertemu bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Bahkan pemahaman tentang Yesus sudah bangkit ini pun mereka tidak mengerti. Sehingga Alkitab katakan pada waktu malaikat mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Dan disinilah kita melihat tentang bagaimana keadaan wanita ini. Mengapa mereka menjadi takut? Mengapa mereka menjadi dikatakan termangu-mangu? Ya. Karena apa? Ada, sebagaimana saya katakan tadi, ada kekhawatiran siapa yang akan mengguling batu itu. Dan sekarang malaikat berbicara kepada mereka tentang mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Nah, inilah kebenaran daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus telah tidak hanya memberikan ketakutan kepada sebelumnya, tidak hanya mereka takut karena batu tidak terguling, tapi sekarang dengan mereka melihat akan kubur yang kosong, itu memberikan lagi satu perasaan yang baru. Dikatakan itulah mereka menjadi bingung, mereka termangu-mangu karena kubur itu terbuka. Dan pada waktu malaikat mengatakan kepada mereka, lalu dalam ayat selanjutnya kita melihat keraguan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Bahkan sebetulnya bukan tidak mengerti, mereka tidak ingat akan firman Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Ya. Perkataan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan mati, diserahkan lalu akan dianiaya, disalibkan, mati dan dikuburkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Memang untuk mengingat firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Kita lihat dari pengalaman para murid ini, termasuk wanita-wanita. Ya, kita pun tentu seringkali kita mendengar firman Tuhan, tapi banyak kali kita lupa. Sesudah kita diperhadapkan dengan satu kenyataan, kebenaran akan firman Tuhan, baru kita ingat, oh iya, firman Tuhan sudah berkata demikian. Nah, begitu juga pengalaman para wanita saat itu, bahwa kebangkitan Kristus telah memberikan satu bukti yang kuat tentang perkataannya, sehingga membuat wanita-wanita atau murid-murid yang wanita-wanita yang ragu, bingung, dikatakan termangu-mangu, akhirnya mereka menjadi percaya. Karena apa? Mereka mengingat akan perkataan Tuhan. Saudara, Paskah yang kita rayakan ini tentu membawa kita untuk selalu mengingat akan perkataan Tuhan. Ya. Selalu mengingat akan perkataan Tuhan. Mungkin bagi kita, sekarang kita sudah tahu, karena itu Yesus sudah bangkit dan kita sudah berulang kali mendengar. Tapi pengalaman perempuan-perempuan itu untuk pertama kali. Sehingga tentu mereka dengan diberi pengertian untuk memahami firman Tuhan, akhirnya diketahui benar, Yesus bangkit adalah satu fakta yang nyata. Poin yang kedua, yaitu kebangkitan Kristus menjadi dasar pemberitaan Injil. Kebangkitan Kristus menjadi dasar pemberitaan Injil. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-7 tadi, di situ dikatakan bahwa Anak manusia harus
diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam ayat yang singkat ini berbicara tentang anak manusia akan menderita, disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Di sini kita melihat bahwa ada salib, ada kemenangan, ada kematian, ada kebangkitan. Itulah yang Yesus jalani. Kematiannya, salibnya, merupakan jaminan untuk pengampunan akan dosa kita. Dan kebangkitannya, kemenangannya, memberikan jaminan bagi kita atas pengampunan yang Dia sudah berikan untuk kita. Untuk mensahkan akan jaminan keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Sehingga antara kematian dan kebangkitan Kristus, antara salib dan kemenangan Kristus, itu satu paket, ya, dalam pelayanan Yesus untuk memberikan bukti kepada kita bahwa Dialah Tuhan yang dapat mengerjakan karya penebusan itu. Nah, kalau kita memperhatikan, itulah sebabnya pada waktu para wanita ke kubur, mereka tidak memahami, yang membuat mereka terheran, dikatakan termangu-mangu. Karena apa yang mereka pikirkan, yaitu siapa yang akan mengguling batu. Sekarang ternyata kubur itu terbuka. Dan malaikat mengatakan, ia tidak ada di sini. Sebagaimana dalam Matius 28 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dikatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus menjalani Yesus bangkit. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi dikatakan Yesus sudah mengatakannya. Dia akan bangkit. Lalu dikatakan, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Penekanan malaikat pada waktu itu kepada para wanita yang pergi ke kubur ialah bahwa Yesus sudah bangkit. Lihatlah tempat ia berbaring. Ia tidak ada di sini. Itu menunjukkan tentang kebenaran akan kebangkitan Kristus itu sendiri. Lalu yang terpenting daripada peristiwa kebangkitan Kristus ialah malaikat menyuruh mereka untuk pergi dan beritahukan kepada para murid. Malaikat tidak menahan mereka ada di kubur, tapi malaikat katakan, pergilah, sampaikan itu kepada para muridnya. Mengapa? Karena cara berpikir perempuan-perempuan itu dengan para murid itu sama. Mereka belum memahami tentang kebangkitan Kristus. Para perempuan datang ke kubur, mereka bisa melihat bahwa kubur kosong dan Yesus sudah bangkit. Tapi para murid, mereka masih ada di ruangan yang tertutup. Mereka masih dalam trauma, dalam ketakutan. Itulah sebabnya berita kebangkitan ini, malaikat katakan, pergilah dan sampaikan kepada mereka. Supaya mereka juga dapat percaya. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam ayat-ayat selanjutnya, dikatakan Petrus dan murid yang lain, mereka ke kubur dan ikut menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Dan lebih daripada itu ialah Tuhan Yesus menampakkan diri dan menyatakan itu kepada mereka tentang kebenaran akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di sini apa pikiran yang sama sebagaimana perempuan-perempuan dengan para murid. Itulah karena pikiran mereka masih tertutup. Maka dalam ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lupa akan perkataan Yesus. Yesus sudah menyampaikan, tapi mereka lupa mengingatnya. Nah, kata lupa di sini atau tidak mengingat di sini menunjukkan itulah lupa. Lalu Yesus katakan karena lupa ini, Yesus katakan kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus dalam ayat yang ke-25, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ya. Berbicara tentang tidak ingat akan firman Tuhan yang membuat akhirnya kita selalu tidak memahami dan mengenal Tuhan dengan tepat. Itu tentu seringkali kita
alami, bukan? Dalam hidup kita, seringkali kita sudah dengar firman Tuhan, tapi banyak kali juga kita sering hidup sesuai dengan apa yang kita ingini, dan kita tidak memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Pengalaman ini sama dengan perempuan-perempuan dan juga para murid. Nah, walaupun demikian, kita melihat dengan fakta melihat kebangkitan Kristus, maka akhirnya mereka percaya. Dan sesudah para murid disampaikan berita ini, Yesus mempertegas lagi dengan mengutus para murid, karena mereka lah yang akan memberitakan tentang berita ini, Kristus yang mati dan bangkit ini. Sebagaimana Tuhan mengutus para murid dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Para murid diutus untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dengan mempercayai akan Kristus yang bangkit. Itu menjadi message, menjadi berita inti, berita kemenangan, supaya dapat membebaskan orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa, orang-orang yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Mereka dibebaskan, mereka diselamatkan, dan mereka menjadi murid Tuhan Yesus, sebagaimana perkataan Yesus. Dan pengutusan ini diteruskan lagi oleh Rasul Paulus sebagai salah seorang dari para rasul yang diutus untuk menyampaikan berita keselamatan bahwa Yesus bangkit itu. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, kita melihat di sini apa yang dijelaskan firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka itu berarti sia-sialah kepercayaan kita. Ya, kita percaya Yesus itu sia-sia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus bangkit, maka percaya kita kepada Yesus tidak sia-sia. Ya, percaya kita kepada Yesus tidak sia-sia. Bahkan juga dalam kalimat berikut dalam ayat 17 dikatakan, dengan Yesus bangkit, maka kita tidak sia-sia dalam percaya kita. Bahkan kita lepas daripada dosa. Sebab kalau Kristus tidak bangkit, dikatakan kita masih hidup dalam dosa. Tidak ada jaminan untuk kita dilepaskan dari dosa. Tapi dengan Kristus bangkit, maka kita lepas daripada dosa. Lepas daripada maut. Lepas daripada kutuk dosa, lepas daripada kutuk maut, sehingga kita disebut orang-orang merdeka, menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita melihat betapa pentingnya kebangkitan Kristus, yang akhirnya menjadi dasar untuk Injil yang diberitakan. Maka di mana saja Injil diberitakan, maka orang yang percaya akan dibebaskan, orang yang percaya akan diselamatkan, orang yang percaya akan diberi jaminan keselamatan di dalam kerajaan sorga. Itulah kebangkitan Kristus. Sehingga di saat kita merayakan Paskah hari ini, merayakan kebangkitan Kristus, membawa kita mengerti bahwa kita yang percaya kepada Yesus telah dibebaskan, telah dilepaskan dari kutuk dosa, telah kita dimerdekakan dari dosa, dan kita menjadi milik Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga, ialah kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kebangkitan kita. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan kita. Saudara, ini penting. Karena apa? Kita sebagai manusia biasa,
manusia daging, ya, kita pasti akan mati, ya. Belakangan ini kita diperhadapkan dengan ada hamba-hamba Tuhan yang begitu cepat dipanggil Tuhan, ya. Padahal mungkin mereka masih mempunyai potensi untuk masih bisa melayani, tapi Tuhan panggil mendahului. Secara manusia itu menyedihkan, tapi kita akan lihat ada jaminan kebangkitan yang Tuhan siapkan, karena dikatakan Kristus sebagai jaminan untuk kebangkitan kita. Di dalam ayat yang ke-6, kalau kembali kita memperhatikan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ya, ia telah bangkit. Kata ini menunjukkan tentang satu ketegasan kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Bahkan itu dipertegas lagi dengan mari lihatlah tempat ia berbaring. Kebangkitan Kristus itu memberikan jaminan bagi kebangkitan kita. Sehingga sebagaimana Yesus katakan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25 dikatakan, jawab Yesus kepada Maria, Marta, yang sedih karena saudara mereka Lazarus meninggal. Mereka mengalami kesedihan yang begitu dalam. Namun Yesus memberikan satu jawaban, menjawab mereka dengan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Perkataan Yesus memberikan jaminan yang sangat kuat. Pertama kepada dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kebangkitan dan hidup kita menyaksikan di dalam proses kebangkitannya pada hari kemenangan yang kita rayakan hari ini. Dan dikatakan, dia memberikan jaminan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara melihat satu penegasan yang begitu kuat yang Yesus sampaikan, bahwa dia adalah kebangkitan yang memberikan jaminan kepada kita setiap orang percaya. Memang kita sebagai manusia, di saat terjadi di antara kita ada yang dipanggil Tuhan, kita menjadi sedih, bersusah hati. Tetapi perkataan Yesus memberikan jaminan penghiburan bagi kita. Sebagaimana Yesus nyatakan itu kepada Marta dan Maria yang dalam kesedihan. Perkataan Yesus dan fakta kebangkitan Tuhan Yesus ini. Jadi perkataan Yesus dan fakta kebangkitan Yesus ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Rasul Paulus dalam firman Tuhan kembali menegaskan tentang perkataan Yesus. Dikatakan yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Oleh karena itu hari ini di dalam merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus, kita dibawa untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Yesus yang kita percaya, dia adalah Yesus yang hidup. Tidak sama dengan kepercayaan yang lain. Mereka mempercayai satu tokoh tertentu, tapi tokoh itu mati sampai dengan saat ini. Tapi Yesus yang kita percaya, dia mati bagi dosa kita, tapi dia sudah hidup, bangkit, mengalahkan maut. Kebangkitannya kiranya menjadi dasar dalam kesaksian hidup kita, dalam pemberitaan kita. Sehingga kita tidak menjadi takut dan gentar dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena Yesus adalah hidup. Sehingga di mana Injil diberitakan, maka akan melepaskan banyak orang dari belenggu dosa dan maut, akan dibawa kepada kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus.
Dan Yesus yang bangkit memberikan jaminan kebangkitan bagi setiap kita. Kita manusia yang dalam keadaan daging dan lemah, bisa rapuh. Tapi kebangkitan Yesus jaminkan bagi kita. Sehingga kita tetap percaya dan setia mengikut Dia. Karena kita akan bangkit sama seperti Dia sudah bangkit bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya nama Yesus semakin diberitakan di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 3 poin yang dapat kami renungkan bersama. Membawa kami untuk percaya kami kepada Tuhan semakin dalam. Bahwa iman percaya kami kepada Yesus tidak sia-sia. Beri kami setia, beri kami taat. Beri kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Walaupun di tengah keadaan yang tidak mudah saat ini. Namun, beri kami tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah tempat pegangan yang kuat. Batu karang yang teguh itu. Di sana kami dapat bersandar. Dan kami akan mendapatkan ketenangan. Engkaulah Tuhan yang hidup. Yang telah mengalahkan maut. Mengalahkan setiap persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan, kita bersyukur kita semua yang telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita mau katakan, Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Namamu yang terindah di dalam hidupku. Dengan pujian ini juga kita akan memberikan persembahan syukur kita, sekaligus menjadi pesan terakhir kita, bahwa kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Segalanya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Kami memuji Tuhan. Kembali kami diingatkan lagi dalam perayaan Paskah tahun ini bagaimana kasih Tuhan yang besar bagi kami. Bagaimana pengorbanan Kristus, bagaimana kuasa kebangkitannya atas kami orang percaya sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena kami melihat Engkau tidak pernah melepaskan kami, tetapi kuasa firman Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di segala tempat, dalam semua bentuk perayaan. Mungkin ada yang merayakan di ruang terbuka, mungkin ada yang di dalam gedung, mungkin ada yang di taman atau di tempat mana saja. Kami berdoa dimanapun dan dengan bentuk-bentuk perayaan Paskah yang diadakan, biarlah sungguh semua pemberitaan firman Tuhan ada dalam urapan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa berkati urapi semua hamba-hambamu, bahkan semua aktivitas gereja-gereja di segala tempat. Kami berdoa juga mohon perlindungan Tuhan atas semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa baik kami yang ada di Hong Kong, jemaat yang ada di Makau, bahkan juga untuk jemaat Tuhan yang ada di Indonesia. Kami berdoa memberkati semua anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, supaya melalui berita Paskah tahun ini kembali lagi kami menikmati bagaimana Allah mengasihi kami, tetapi juga bagaimana kasih kami terus dipacu untuk kami semakin hidup mengasihi Tuhan, setia dan melakukan akan kehendak Tuhan dalam waktu-waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Kami berdoa secara khusus untuk semua gereja-gereja yang ada di Hong Kong. Kami mengucap syukur untuk sedikit kelonggaran pada minggu ini. Dan kami berdoa untuk semua bentuk ibadah, semua bentuk aktivitas gereja yang mulai diadakan. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga khususnya apabila berkumpul, berhimpun bersama, Tuhan menolong, memberikan kewaspadaan, tetapi juga kelepasan yang dari Tuhan, dari hal-hal yang berbahaya. Engkau memberkati setiap tempat dalam perkumpulan-perkumpulan yang ada. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami juga berdoa untuk pemerintah Hong Kong, Macau, dan China secara keseluruhan. Tuhan, Engkau memberkati negara ini. Engkau memberkati kota di mana kami tinggal ini. Dan kami rindu, biar lebih banyak lagi orang yang mengalami, meyakini, dan menikmati jamahan Tuhan, kasih Tuhan dalam anugerah Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di Hong Kong ini. Baik orang Hong Kong asli maupun juga mereka yang datang dari berbagai negara di Hong Kong ini. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Kami mau berdoa bersama saat sekarang ini untuk bangsa kami Indonesia khususnya. Tuhan memberkati mulai dari Bapak Presiden, semua aparat pemerintah sampai kepada mereka pelayan negara yang ada di desa-desa. Kami berdoa, taruh kesetiaan dalam hati mereka untuk melakukan yang terbaik. Kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga semua berlomba untuk melakukan yang terbaik dalam mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Jokowi, Engkau memberkati kepemimpinannya, juga melindungi dari semua hal yang berbahaya. Dan Engkau sendiri akan terus memberikan hikmat sehingga dalam kepemimpinannya juga terus ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam usaha mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan hikmat bagi pemerintah yang mengatasinya. Engkau juga menolong dalam mendisiplinkan setiap daerah, dalam mendisiplinkan setiap kelompok yang ada. Tuhan, Engkau kiranya memberkati. Begitu pula pemerintah dalam mengatasi berbagai macam ancaman dan bahaya-bahaya yang ada. Kami berdoa, baik itu dari organisasi-organisasi yang tidak mendukung. Kami berdoa kiranya Tuhan sungguh menolong supaya pemerintah diberi hikmat dan dapat mengatasinya dan dapat mencerahkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Akhirnya kami mau berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di Indonesia, kiranya juga ada dalam pemeliharaan Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan. Biarlah setiap gereja sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Allah bagi umat dan menolong juga pemerintah dalam mengatasi bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak.
kami mau mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua jemaat kami yang ada di sini maupun juga semua saudara yang bersama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka dengan tiap-tiap pergumulan yang ada. Mungkin ada di antara kami yang sakit, mungkin ada di antara kami yang bergumul dengan bisnis, dengan pekerjaan, mungkin ada yang bergumul dengan masalah-masalah keluarga. Tuhan, kami berdoa, biarlah dengan semangat Paskah tahun ini, kembali juga semua kami diberi hikmat, semua kami diberi semangat, semua kami dituntun juga oleh kekuatan Roh Allah, menikmati juga kuasa kebangkitan Kristus, dan menolong kami dalam menyelesaikan masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan, karena iman kepadamu adalah iman yang hidup. Engkau Allah yang patut dipercaya, kuasa kebangkitanmu nyata sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan juga persembahan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga apa yang dapat kami berikan sungguh mendukung pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui apa yang dapat kami lakukan. Tidak lupa kami memberkati umat pilihanmu Israel. Tangan berkat Tuhan ada atas umat Tuhan ini. Engkau juga menolong mereka dalam mengatasi setiap gejolak politik yang ada di negara ini. Dan kami berdoa, kami percaya sungguh ketika mereka berpaling, mereka mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat mengatasi setiap kesulitan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya kepadamu kami serahkan semua doa kami. Kami sungguh percaya bahwa dalam anugerahmu Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah Paskah kita hari ini. Kita semua sudah diberkati melalui doa, puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kita bahwa Yesus yang kita percaya, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut, mengalahkan setiap beban dan persoalan kita. Oleh karena itu mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi, pekerjaan, pelayanan, dan berbagai aktivitas lainnya sepanjang minggu ini. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, akhirnya kami atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.